cukup taat Allah di salat 5 waktu jangan tinggal, taat sama suami. Kalau suami kan perlu adanya tambahan, misalkan dalam ibadah tuh wajibnya sunnahnya dikerjain gitu kan, terus cari rezeki yang halal, tuh kan harus halal lah. Kalau nggak halal maka haram namanya. Kalau yang tanggung jawab kan saya yang tanggung jawab kan, iya kan, harus tanggung jawab itu masih musyrik. Nah, itu tuh kewajiban pertama, itu mengkonvert istrinya, narik ke dalam ajaran agamanya dulu. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah iddat lil kafirin. Itu penting ya kan. Dulu dipuja, kini dilupa. Dulu berkuasa, kini tak bernyawa. Waktu berlalu. Selamat datang kembali di channel ya, dengan Bapak Apik ya dan Kang Fajar nih. Sekarang kita akan membahas ya, ada sedikit perbincangan tentang hak dan kewajiban suami istri. Di sini ada Kang Fajar yang senior saya, menikah sudah berapa tahun Kang Fajar? sudah dari tahun 2011, berarti 13 tahun, 14 tahun, 14 tahun, 14 tahun. Saya sebagai junior Kang Fajar, kemarin ada pembahasan yang kita bahas kemarin tentang keluarga ya, yang apa ya, yang ada masalah lah ya, 15 tahun dia menikah lalu terasa hambar, dan ada poin katanya hak dan kewajibannya, kalau udah tidak, hak dan kewajiban suami istri kalau tidak dipenuhi udah buat apa. Nah sekarang kita bahas menurut Kang Fajar yang udah berapa, 14 tahun menikah, apa sih hak dan kewajiban yang selama ini Kang Fajar jalanin di keluarganya Kang Fajar? Apa Kang Fajar? Mungkin ilmu juga buat saya, buat teman-teman senusantara nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut pendapat saya, hak kewajiban suami aja dulu nih ya, itu memberi makan istri, kalau punya istri, kalau punya anak, memberi makan anak sama istrinya, gitu kan. Nah, memberi makannya itu dengan cara halal apa haram, nah itu tanggung jawab dari suami. Kalau menurut saya, nah hak itu dulu tuh, hak ngasih makan, hak ngasih makan dulu. Mau makannya apa tak gitu tuh. Bukan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban nyari makan itu tuh. Buat suami, buat si istri sama anak, kalau ada anak gitu kan. Pokoknya mah buat istri, anak gitu. Itu harus dicari, karena itu hak dan kewajiban si istri itu. Karena istri tadinya punya orang tua, dikasih ke saya, berarti tanggung jawab orang tua beralih ke saya. Maka saya yang harus menafkahi, ngasih makan. Kalau misalkan ada apa namanya ilmu, kasih ilmunya gitu kan. Pokoknya mendidik lah, bukan dicari nafkah makan doang, harus dididik. Karena saya mengganti si bapaknya perempuan itu. Nah itu aja dulu saya pegang. Cari makan gitu. Harus makan itu kan. Manusia harus makan. Tadinya yang makanin bapaknya, ya kan? Sekarang bapaknya dialihkan ke saya. Karena saya salaman itu kan, pertama itu angkah tuka misalkan kan, ke saya tuh. Udah hak sah jadi milik saya tuh si perempuan. Maka tanggung jawab yang tadi ada di bapaknya beralih ke saya. Jadi beban saya itu si istri itu. Itu hak suami. Hak suami itu. Saya kan lagi mau ngomong hak suami dulu nih ya. Terus bukan cuma itu lagi. Jadi harus dididik juga istri itu. Takutnya bapaknya nggak sempurna ngedidik si ahlaknya atau agamanya. Nah itu tanggung jawab saya mendidik juga. Gitu. Kalau menurut saya ini ya dididik di apalah gitu. Tuh maksudnya nggak harus ngasih makan aja. Ya kalau kewajibannya itu malah istri itu kayaknya bebannya cuma 2 aja. Apa tuh? Taat sama Allah dan taat sama suami. Itu aja udah. Udah itu aja yang penting mah. Intinya itu aja. Simpel berarti. Simpel kalau istri. Mungkin simpel. Simpel 2 doang, taat Allah, taat suami. Kalau suami nih cari nafkah harus dari barang yang toyib, bagus, ya kan? Nyarinya zatnya yang bagus, ya kan? Bukan zatnya doang, nyarinya tuh dengan cara apa? Dengan cara yang halal. Kalau haram, istri mah enak tinggal makan. Tanggung jawab suami nantinya, ya kan? Tanggung jawab pada Allahnya kan suami, tuh, ya kan? Jadi berat ke suami sebenarnya mah gitu tuh. Iya, kalau istri mah tinggal pulang suami tinggal dikasih apa yang suami dapatkan hari itu.
taat sama Allah, taat sama suami, udah itu doang, dua doang udah. Kalau istri, kalau menurut saya ya dua doang udah, nggak perlu zikirkan mah, nggak perlu banyak-banyak sholat sunnah, nggak perlu banyak-banyak segala zikir, gitu tuh maksudnya kalau dalam agama mah. Cukup taat Allah, salat lima waktu jangan tinggal, taat sama suami. Kalau suami kan perlu adanya tambahan, misalkan dalam ibadah tuh wajibnya sunnahnya dikerjain gitu kan. Terus cari rezeki yang halal, tuh kan harus halal lah. Kalau nggak halal makan haram namanya. Kalau yang tanggung jawab kan saya yang tanggung jawab kan. Iya kan, harus dari tanggung jawab itu suami Bapak Apik, ya kan? Sebagai seorang suami itu bebannya ada di suami. Katanya yang nggak tahu kalau dalam agama nih. Setahu saya mah dosanya istri itu katanya ditanggung suami katanya. Katanya ini. Lagi nih. Iya katanya tuh makanya saya kan bingung tuh. Istri yang berbuat dosa, tapi suami kok yang nanggung gitu kan? Tapi kalau istrinya berbuat dosanya suaminya nggak tahu, gimana kan gitu kan? Ya, harus ditanyain. Harus tanyain kepada pakar agama, gitu kan? Jadi menurut Kang Fajar udah ya dengan jawaban-jawaban yang panjang tadi, kita tanyakan aja langsung ya. Iya, boleh. Saya juga masih agak takut ada yang salah gitu kan. Iya. Jadi butuh lah gitu tuh. Hak dan kewajiban ya suami istri. Sama tadi tuh yang Kang Fajar tuh, apakah ketika istri berbuat dosa, Iya, tanggung suaminya dosanya gitu tuh. itu kalau yang ketahuan, kalau nggak ketahuan, premen ke. Nah, iya gitu ya, tuh. Itu, ya. Poin yang pertama. Terus yang keduanya, apakah benar istri itu cuma dua doang, taat sama Allah dan taat suami udah. Maksudnya masuk surganya gampang lah gitu tuh. Cuman di rumah diem taat sama Allah artinya ibadah sholat lima waktu jangan tinggal. Kedua nurut sama suami gitu tuh. Udah itu tuh aja kerjaannya. Gitu tuh. Apa itu benar gitu? Iya, kita tanyakan pada ahlinya. Berarti kita kan kemarin membahas tentang cerita orang yang menikah 15 tahun endingnya pisah rumah ya. Cerai enggak. Nah, itu pisah rumahnya sejak kapan? 5 tahun? 10 tahun? Apa dari 15 tahun? Tidak. Enggak kan? Pasti ada belakangan ini aja kan? Iya. 3 tahun. 3 tahunan. Jadi selama 3 tahun itulah selama 12 tahun berarti rumah tangga ini enggak masalah. Selama 3 tahun yang perlu dikasih catatannya di stabilo ya. Kenapa nih gitu kan? Berarti selama 3 tahun itu. Nah, itu kan berarti kan 3 tahun ini satu hal yang sebenarnya antara dibilang lama, enggak, dibilang cepat juga kayaknya lama 3 tahun itu ya. Nah, untuk memutuskan ini apa nih, kenapa rumah tangga saya kok bisa seperti ini ya. Maksudnya rumah tangga orang tersebut gitu. Terus solusinya adalah ditinjau dari hak dan kewajibannya itu. Apakah masih dijalankan atau sudah diabaikan? Maka ketika diabaikan, nah seseorang sudah tidak lagi berada di atas pondasi yang benar dalam rumah tangga, maka harus atau bahkan kondisi tertentu wajib bercerai dengan suaminya atau dengan istrinya begitu. Nah, apa saja hak-hak kewajiban itu batasannya? Kalau suami tentu ya seperti dijelaskan tadi ya. Dan itu sudah ma'ruf. Ma'ruf itu sudah dikenal. Makanya agama itu disebutnya ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu ma'ruf itu adalah ajaran itu sudah terkenal. Nggak butuh ahli agama untuk memahaminya. Maka disebut ma'ruf. Gitu. Yang namanya orang jangankan di suami istri ya, anak orang nyara burung aja harus dikasih makan, itu sudah ma'ruf itu. Namun nggak dikasih makan mati juga bakal kan. Nah, itu kan udah ma'ruf banget itu ya. Makanya tadi tidak perlu ahli agama untuk memahami itu semua, karena sudah ma'ruf di masyarakat kita, di negara kita itu sudah ma'ruf. Bahkan di agama lain pun sama, sudah ma'ruf juga. Yang namanya ayah, daddy atau bapak itu father, ya itu bekerja. Ibu rumah tangga nyiapin keperluan rumah tangga, masak dan sebagainya. Kalau laki-laki itu tentu ya memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal itu yang pertama tidak harus mempunyai rumah sendiri. Bahkan kalau kita dulu kajian-kajian itu
Ustadz-ustadz itu mengajarkan kepada kita jangan takut menikah meskipun belum punya rumah sendiri. Siapa sih yang sebelum nikah punya rumah sendiri? Ya emang sedikit sekali orang kan, meskipun ngontrak atau bagaimana. Yang penting kata kuncinya begini, kalau saya dulu dapat ilmu dari guru saya itu Ustadz Khairul Mardi, di mana istri tinggal, disitulah suami tinggal, intinya itu. Ya, di mana istri tinggal, disitulah suami tinggal. Atau di mana suami tinggal, disitulah istrinya ada, gitu. Gampangnya seperti itu. Kalau enggak, ya pisah yang kemarin itu. Nah, inilah perlu distabilo. Kenapa nih pisah? Ekonomi kah? Apakah hambar kah? Barulah dianalisis lebih lanjut. Yang kedua ya, pertama tempat tinggal dulu. Tempat tinggal. Loh, bukannya sandang pangan papan di balik belakang, ya kan? Gitu. Ya, enggak. Kalau kita memahaminya tempat tinggal dulu. Walaupun ya makan itu, kapan makan itu? Marotan atau marotain kebutuhan makan itu, sekali atau 2 kali. Tapi kebutuhan tempat tinggal, ya sepanjang 24 jam itu seorang istri harus di dalam rumah. Yang nggak kerja maksudnya. Yang nggak kerja, yang nggak ada kegiatan kan di dalam rumah. Gitu. Maka harus ada maskana, tempat tinggal. Baru yang kedua adalah makan. Ya, baru ketiga baru pakaian. Kok pakaian nomor 3 ya? Iya. Kalau di agama itu pakaian tuh paling belakang sekali taruhnya, letaknya itu. Gitu. Itu hak atau kewajiban-kewajiban suami yang perlu diperhatikan nih sebagai seorang laki-laki. Tapi itu yang umum dan yang bukan signifikan ya. Yang paling suami punya dari kewajiban yang harus dia miliki adalah di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang harus kewajiban suami itu, meloloskan keluarganya dari api neraka. Caranya bagaimana? Pertama, harus membawa keluarganya semua, anaknya, istrinya, Islam. Karena di zaman turunnya ayat itu, seorang suami ini ada yang istrinya masih kafir, masih musyrik. Nah, itu tuh kewajiban pertama, itu mengkonvert istrinya, narik ke dalam ajaran agamanya dulu. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah iddat lil kafirin. Itu penting ya kan. Jadi terus yang berikutnya adalah setelah laki-laki ini menyelamatkan dari Islam, gampangnya bikin syahadat, dan kita sudah pada syahadat semua kan, anak-anak juga udah Islam dari lahir ya. Lahir turunan Ya, nggak usah suruh syahadat lagi. Maksudnya dalam rangka masuk Islam, syahadatnya dalam rangka zikir nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dalam rangka zikir, bukan dalam rangka masuk Islam gitu. Udah Islamnya udah Islam asli ya kan, karena seorang lahir itu adalah dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironi, bapaknya yang menyahudikan atau menasronikan nantinya. Nah, ketika sudah, baru level kedua syahadat sholat. Sholat ini kewajiban bapaknya ini. Bagaimana juga. Untuk apa nih? Untuk anaknya.